Ada chemistry di antara kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, jumpa lagi di channel Bu Ica. Ada chemistry di antara kita. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai teori asam basa. Disimak ya videonya. Teori asam basa dibagi menjadi 3 tokoh. Yang pertama ada teori Arrhenius, yang kedua teori Bronsted-Lowry, dan yang ketiga adalah teori dari Lewis. Menurut Arrhenius, asam adalah zat yang dapat menghasilkan ion H+ di dalam air atau larutan. Contohnya, ada larutan HCl, jika dia dilarutkan dalam air atau dalam larutannya, dia bisa menghasilkan ion H+ dan ion Cl-. Dan H2SO4 menjadi 2 ion H+ plus SO4 2-. Di sini ada perbedaannya ya, di mana HCl dia hanya punya 1 H+ dan H2SO4 dia punya 2 H+. Nah, disinilah ada yang namanya valensi asam. Ya, valensi asam adalah jumlah H+ yang ada di dalam larutan. Pada HCl, jumlah valensi asamnya adalah A-nya adalah 1 karena jumlah H+-nya ada 1. Sedangkan pada H2SO4, A-nya atau valensi asamnya adalah 2 karena jumlah H+-nya ada 2. Sedangkan basa adalah zat yang dapat menghasilkan ion OH- di dalam air atau larutan. Contohnya yang pertama ada larutan NaOH, ketika dia terurai dalam air akan menjadi ion Na+ plus OH-, dan larutan BaOH 2 kali menjadi Ba2+ plus 2 OH-. Di sini pun ada yang namanya nilai valensi basa ya. Kalau tadi valensi asam, sekarang valensi basa. Untuk NaOH, karena OH-nya hanya ada 1, maka valensi basa atau B-nya adalah 1. Sedangkan untuk BaOH 2 kali, B-nya adalah 2 karena OH-nya ada 2. Tapi di sini yang sering bikin terkecoh adalah ada pengertian semua yang menghasilkan H+ dan OH- adalah asam dan basa ya. Tapi ada satu ya asam yang bukan yang bisa mengecoh kalian ya. Contohnya CH3COOH. Nah, ini bukanlah basa ya, tapi ini asam. Dia bisa terurai menjadi CH3COO- plus H+ ya. Ini asam ya. Jangan ketuker ya. Jadi ini memang belakangnya OH tapi dia adalah asam. Asam cuka ya yang ada di kehidupan sehari-hari. Yang kedua ada teori asam basa Bronsted-Lowry. Menurut Bronsted-Lowry, asam adalah zat yang mendonorkan proton dan basa adalah zat yang menerima atau akseptor proton, di mana protonnya adalah ion H+. Contohnya, saya punya reaksi ya, di situ ada HCl plus H2O menjadi Cl- plus H3O+. Nah, manakah yang asam dan manakah yang basa? Di situ kita bisa lihat HCl pada mulanya dia memiliki H1 ya kan? Nah, setelah reaksi berlangsung, si HCl kehilangan 1H membentuk ion Cl-. Maka di sini HCl lah yang memberikan H+ kepada H2O ya kan? Maka HCl merupakan pendonor H+, sehingga dia dikategorikan sebagai asam.
gitu ya. Sedangkan H2O dia akan menerima H+ dari HCl ya, membentuk H3O+. Maka H2O di sini merupakan basa. Nah, ada namanya pasangan asam dan basa di sini ya. Pasangan asam adalah basa konjugasi atau kondisi ketika dia telah telah melepaskan satu H+ dan basa memiliki pasangan berupa asam konjugasi atau zat ketika dia setelah menerima H+ dari si donor atau dari si asam. Seperti itu ya. Satu lagi deh ya contohnya. Di sini ada reaksi NH3 plus H2O menjadi NH4 plus OH-. Nah, kalau di sini siapa coba yang nerima H+? Ya, NH3 ya, karena di awal NH3 punya 3H, sedangkan setelah reaksi berlangsung NH3 nambah 1 H-nya ya kan. Maka di sini yang basa adalah NH3 karena dia telah menerima 1 H+ dari H2O. Berarti di sini H2O-nya adalah asam. Pasangan basa adalah asam konjugasi. Sedangkan pasangan asam adalah basa konjugasi. Nah, di teori asam basa Bronsted Lowry ini terbukti bahwa ada satu zat yang dapat bersifat asam ataupun basa. Apa coba? H2O ya contohnya, ya kan? H2O bisa bersifat asam atau basa. Maka ada istilah di sini yang sifatnya amfoter atau suatu zat yang dapat bisa bersifat asam atau basa. Ya, bisa bersifat asam atau basa. Tergantung sama kondisinya. Ya, tadi kan H2O ketika ketemu sama asam dia jadi basa. H2O ketika ketemu sama basa dia jadi asam ya. Jadi tergantung situasi dan kondisi reaksi yang terjadi. Baik, teori yang ketiga ya, ada teori asam basa Lewis. Menurut Lewis, asam adalah akseptor PeB atau pasangan elektron bebas, sedangkan basa adalah donor PeB atau pasangan elektron bebas. Jadi di sini kebalikan ya, tapi yang didonorkan dan yang diterima adalah pasangan elektron bebas. Nah, mendengar kata Lewis, pasti kamu masih ingat dong pelajaran kelas 10 yang enggak ada struktur Lewis yang ada titik silang. Nah, seperti itu. Jadi di sini kita akan membuktikan teori asam basa Lewis berdasarkan gambar struktur Lewis ya. Nah, contohnya ada reaksi antara NH3 dengan HCl membentuk NH4Cl. Untuk rumus Lewis ya kita harus tahu evalnya kan. Maka langkah pertama kita akan konfigurasi dulu NH dan Cl ya, atau semua unsur yang terlibat dalam reaksi. N7 kita konfigurasi pakai yang cara kulit saja ya, karena semuanya kan golongan A ya. N7 25 H1 Cl17 berarti 257. Oke. Yang ini evalnya berapa? Evalnya 5, yang ini evalnya 1, yang ini evalnya 7 ya. Setelah kita tahu evalnya, kita bisa gambarkan struktur Lewisnya. Oke, kita gambarkan saja langsung. N tadi 5 ya, kita gambarin N 1, 2, 3, 4, 5 gini ya. H-nya NH3 1, 2, 3 gini. Terus ada HCl ya. Ada H,
Cl 7 ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, H1. Nah, seperti ini ya. Nah, syarat untuk menjadi untuk menjadi donor PEB adalah dia harus mempunyai pasangan elektron bebas yang bisa didonorkan untuk membentuk satu ikatan. Pertanyaan saya di sini kan ada dua unsur yang punya PEB ya, ada N ya, ada N dan ada Cl. N punya satu pasang, Cl punya 3 pasang. Kira-kira yang mana? N atau Cl? Yang N ya. Kenapa yang N? Kalau yang N kita hanya punya satu kecenderungan yang sama ya, satu kecenderungan saja, hanya dia saja yang bisa menjadi donor ya kan. Kalau yang Cl ada 3 kemungkinan dan ini lebih sulit. Kenapa? Karena kalau ada 3 kemungkinan ini si elektronnya bisa rebutan gitu loh ya. Jadi tidak terprediksi gitu ya, yang mana yang mau jadi donor. Sedangkan kalau N kan gak rebutan lagi ya, langsung aja dia gitu membentuk ikatan. Seperti itu ya. Jadi ketika NH3 ketemu sama HCl atau direaksikan sama HCl, dia akan membentuk ikatan seperti ini ya. Nih, pasangan elektron bebas atau PEB dari N akan mengikat H ya dari HCl. Sehingga terbentuklah seperti ini. Ya, terbentuklah seperti ini. Masih ingat ini apa namanya? Ikatannya ini? Ya, betul. Ikatan kovalen koordinasi ya. Ikatan kovalen koordinasi. Jadi, yang merupakan asam adalah HCl ya kan, karena dia menerima PEB, dan yang merupakan basa adalah NH3 karena dia mendonorkan PEB gitu. Dan di sini tidak ada istilah asam basa konjugasi ya, hanya ada istilah asam dan basa saja. Sekian pembelajaran kita pada kesempatan kali ini. Semoga kalian bisa memahami dan ilmunya yang disampaikan bermanfaat. Jangan lupa sering-sering latihan, oke? Sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada chemistry di antara kita.